Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan kopi pahit pagi ini, sambil saya ingin bercerita kepada Anda mengenai kita harus membangun the power of communication di dalam business operation kita. Kekuatan komunikasi bisnis itu harus diciptakan. Nah, yang ingin saya garis bawahi dan bahas hari ini adalah bagaimana membangun kekuatan komunikasi dengan gaya berkomunikasi otokratik dan gaya berkomunikasi demokratik. Kalau gaya komunikasi otokratik itu seperti gayanya Kim Jong-un, Presiden Korea Utara. Tapi kalau gayanya demokratik seperti gayanya Nelson Mandela, Presiden di Afrika Selatan. Nah, saya ingin coba bahas di sini. Nah, gaya komunikasi otokratik itu apakah jelek? Enggak jelek. Cuma harus tepat penggunaannya. Nah, kepada siapa dilakukan gaya komunikasi otokratik? Ini kuncinya. Pertama, kepada anak buah yang belum mempunyai kemampuan bekerja. Coba digarisbawahi. Kepada orang atau anak buah yang belum mempunyai kemampuan bekerja pakai otokratik. Yang kedua, kepada anak buah yang telah mempunyai kemampuan kerja tetapi tidak disiplin, males, banyak alasan, diberikan tugas sering tidak berhasil, pakai otokratik, jangan pakai demokratik. Meskipun dia sudah mampu kerja, karena dia tidak menjalankan apa yang Anda lakukan, nggak perlu diskusi, otokratik yang harus dilakukan. Yang ketiga, dalam keadaan kedaruratan, jangan pakai demokratik, pakai otokratik. Selain itu, dalam saat ada perubahan organisasi, pakailah otokratik gaya komunikasinya. Kamu harus lakukan ini tugasmu, ini SOP-nya, ini yang harus Anda lakukan, Anda harus report setiap minggu sekali. Ini adalah gaya otokratik yang harus dipakai kepada tadi yang setelah saya jelaskan, kepada orang yang belum kemampuan, kepada orang yang sudah mampu tapi dia tidak performan di dalam melaksanakan tugas, dalam keadaan darurat, dalam keadaan adanya perubahan organisasi. Nah, bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya adalah Anda harus persiapkan skenario-nya dulu. Kalau pada waktu Anda akan ketemu dengan orang itu atau ketemu dengan anak buah Anda harus siapkan skenario-nya apa yang harus Anda lakukan. Pertama, skenario pertama yang harus Anda lakukan bahwa pada saat ketemu komunikasinya adalah one way communication, satu arah komunikasi. Komunikasinya satu arah. Yang kedua, memberikan instruksi kepada anak buah Anda, kepada tim Anda, kepada orang tadi yang belum kemampuan, yang sesuai kriteria yang disebutkan lagi, secara sederhana, jelas terukir, secara sederhana, jelas terukur, dan tertulis. Ingat, tertulis. Nanti akan saya jelaskan di belakang kenapa harus tertulis. Kedua, Anda harus memberikan contoh pelaksanaannya sampai dia paham 100%. Jadi selain tadi instruksinya sederhana, jelas, terukur, tertulis, dikasih kopi dia Anda satu dijelaskan bagaimana cara melakukannya sampai dia paham betul secara hakikatnya itu dia paham apa yang harus dilakukan. Selanjutnya diberi aturan main jika nanti melakukannya yang harus dipahami dengan jelas. Apa itu aturan mainnya? Pertama, Anda harus minta dia mencatat apa yang harus dilakukan. Coba catat, ini yang harus Anda lakukan, coba catat. Yang kedua adalah bagaimana cara melakukannya. Tolong dia catat juga.
cara melakukannya dan sampaikan kepada Anda. Ini cara yang harus dilakukan, ini bagaimana melakukannya dengan benar. Yang ketiga, kapan dilakukannya? Ditulis, Anda tulis situ. Yang kepada siapa dilakukannya? Di mana harus dilakukannya? Dan yang terakhir adalah close supervisi. Dengan adanya tertulis tadi, ini untuk sebagai guidance Anda pada waktu dia melakukan, ada monitoringnya dengan yang tertulis tadi, yang sudah sepaham tadi. Begitu sudah sepaham, ya, oke, Anda sudah paham ini yang harus dilakukan, bagaimana Anda tanda tangan, dia juga suruh tanda tangan, di copy, dia satu, Anda satu. Nah, ini yang saya sebut dengan remote control management, close supervisi. Jadi roh Anda itu ada di kertas itu, menyertai dia di dalam melakukan operasi bisnis. Ini adalah strategi gaya komunikasi otokratik. Tidak jelek, tetapi harus ada langkah-langkah. Otokratik itu bukan asal nyuruh, tapi ada langkah-langkah strategis yang harus dilakukan, harus Anda persiapkan dulu. Karena kuncinya adalah Anda paham dulu, memberikan pemahaman kepada anak buah Anda ahli dulu, ngajari anak buah Anda sampai dia melakukan pekerjaan dengan benar dan bisa. Ini adalah strategi komunikasi dengan gaya otokratik. Jadi untuk membangun kekuatan the power of communication harus Anda persiapkan. Anda bisa pakai gaya komunikasi ini kepada tim Anda, kepada orang lain, di mana kriterianya sudah saya sebut nanti. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana gaya komunikasi dengan gaya yang demokratik. Jadi otokratik tidak jelek, tapi ada syarat-syaratnya untuk pelaksanaannya. Nanti saya akan sampaikan strategi gaya komunikasi demokratik untuk membangun kekuatan komunikasi Anda. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.